Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang hipotesis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hipotesis itu. Nah, hipotesis ini dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara atau perkiraan sementara. Nah, tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran rumusan masalah dalam hipotesis itu sendiri. Nah, terdapat 3 jenis dari hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yang kedua adalah komparatif, dan yang ketiga adalah asosiatif. Hipotesis deskriptif itu dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Nah, sedangkan untuk hipotesis komparatif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antar dua variabel penelitian, baik itu kelompok maupun tunggal. Nah, selanjutnya hipotesis asosiatif ini dapat didefinisikan sebagai dugaan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antar dua variabel. Jadi bisa jadi hubungan antar kelas, bisa jadi hubungan antar grup, bisa jadi hubungan antar kelompok atau yang lainnya yang bersifat clustering atau berkelompok. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah tentang hipotesis deskriptif. Nah, di sini saya kasih contoh untuk rumusan masalah hipotesis deskriptif. Apakah bakso ABC itu mengandung boraks? Nah, di sini maknanya adalah bakso itu adalah variabel tunggal. Nah, dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu bakso ABC. Nah, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif. Nah, contoh hipotesisnya di sini H0 sama dengan bakso ABC mengandung boraks dan H1 bakso ABC tidak mengandung boraks. Nah, jadi H0 dan H1. Selanjutnya untuk hipotesis komparatif, contoh rumusan masalahnya adalah apakah pelanggan di warung A itu sama dengan jumlah pelanggan di warung B. Nah, dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel jamak, yaitu pelanggan di warung A dan pelanggan di warung B. Nah, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis komparatif atau perbandingan. Nah, contohnya untuk H0 sama dengan jumlah pelanggan di warung A tidak sama dengan jumlah pelanggan di warung B, dan H1 jumlah pelanggan di warung A sama dengan jumlah pelanggan di warung B. Nah, di sini perbedaan dari deskriptif tadi, untuk H0 di deskriptif itu mengandung unsur ya, sedangkan untuk hipotesis komparatif itu mengandung unsur tidak untuk H0-nya. Oke, selanjutnya hipotesis asosiatif. Nah, di sini untuk contoh rumusan masalahnya, apakah kapasitas produksi itu mempengaruhi harga jual produk di pasaran? Nah, dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai variabel pertama, yaitu kapasitas produksi, dan variabel yang kedua adalah harga. Nah, maka hipotesis yang digunakan adalah asosiatif. Karena sifatnya kelompok atau sifatnya dalam skala yang besar, maka disebut hipotesis asosiatif. Nah, di sini contoh untuk rumusan hipotesisnya adalah H0 sama dengan kapasitas produksi tidak mempengaruhi harga jual di pasaran. Nah, untuk H1-nya kapasitas produksi itu mempengaruhi harga jual di pasaran. Dan selanjutnya adalah tingkat kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, pada dasarnya pengujian hipotesis itu digunakan untuk menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Nah, di sini ada dua cara untuk menentukan pengujian atau menaksir parameter. Yang pertama adalah point estimate atau titik estimasi. Yang kedua adalah confidence interval atau tingkat kepercayaan. Nah, point estimate adalah salah satu perkiraan parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Oke, jadi satu nilai data sampel menggunakan
nilai ya, jadi menggunakan nilai data sampel. Yang kedua adalah di sini untuk confidence interval, yaitu salah satu perkiraan parameter populasi berdasarkan nilai interval atau nilai yang didapat dari antar variabel. Jadi intervalnya antar dua atau lebih variabel dari data sampel tersebut. Selanjutnya di sini untuk menentukan standar error. Standar error adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Nah, besaran yang sering digunakan untuk menentukan standar error yaitu adalah 0,01, 0,05 dan 0,1. Nah, di sini yang lazim digunakan untuk penelitian sosial biasanya adalah 0,05 atau 0,1. Ini mewakili dengan tingkat kepercayaan atau tingkat ketepatan hasil dari analisis kita. Jadi jika kita menggunakan 5%, maka tingkat ketepatan hasil analisis kita adalah 95%, sedangkan errornya adalah 5%. Nah, di sini ini adalah errornya. Nah, kalau kita menggunakan 0,1, maka tingkat akurasi atau tingkat ketepatan hasil penelitian kita adalah 90% dengan errornya adalah 10%. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi semakin kecil kita menentukan error, maka semakin besar pula sampel yang kita ambil. Seperti itu. Selanjutnya di sini terdapat dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, di sini kita berpatokan antara keadaan sebenarnya dengan keputusan. Jadi di sini ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Nah, tipe 1, jika kita membuat keputusan H1 diterima dan H0 ditolak, maka itu masuk kesalahan tipe 1. Padahal keadaan sebenarnya adalah H0 diterima. Nah, untuk kesalahan tipe 2 adalah menerima H0 sedangkan seharusnya H1 diterima atau H0 ditolak, seperti itu. Jadi dua kesalahan tersebut bisa dijabarkan atau bisa dilihat dari matriks tipe kesalahan dalam pengambilan hipotesis ini. Selanjutnya di sini saya berikan contoh kasus untuk kriteria pengujian hipotesis. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kapasitas produksi itu mempengaruhi harga jual produk di pasaran. Nah, ini contoh dari hipotesis asosiatif. Nah, rumusan masalahnya adalah kapasitas produksi mempengaruhi harga jual di pasaran. Nah, kriteria pengujian dari hipotesis dengan menggunakan nilai alfa 0,05. Maka di sini untuk rumusan H0-nya sama dengan nilai signifikan atau p-value itu lebih besar atau sama dengan alfa 0,05 atau bisa juga F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, sedangkan H1-nya nilai signifikan atau p-value itu lebih kecil daripada nilai alfa 0,05 atau nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel. Maka jika kita menggunakan hipotesis kapasitas untuk H0, kapasitas produksi tidak mempengaruhi harga jual produk di pasaran, dan H1, kapasitas produksi mempengaruhi harga jual produk di pasaran. Jika kita menghitung data, misalnya dalam kasus sebenarnya kita menganalisis data, kita dapatkan nilai p-value ini jumlahnya misalnya lebih kecil daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah H1 atau kapasitas produksi mempengaruhi harga jual produk di pasaran. Nah, tapi jika sebaliknya, jika kita pada saat menganalisis data kita dapatkan nilai p-value atau nilai signifikan ini sama dengan lebih besar daripada 0,05, maka H0 yang terima. Maka kesimpulannya adalah kapasitas produksi tidak mempengaruhi harga jual produk di pasaran. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya akhirin, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.